Akibat doyan nyinyir kayak emak-emak pengkolan, tagar hashtag tangkap Said Didu menggema di Twitter. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwa.com. Sejatinya orang semakin tua makin bijaksana, seperti tua-tua kelapa gitu, makin tua makin berminyak. Karena mereka yang berumur sudah merasakan asam garam kehidupan alias kaya akan pengalaman. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu atau mengatakan sesuatu dipikirkan terlebih dahulu apa dampaknya. Lebih banyak yang mana, manfaat atau justru mudaratnya. Namun ada juga loh orang yang tua-tua keladi alias semakin tua makin menjadi. Orang yang memiliki karakter seperti ini cukup mudah ditebak. Biasanya mereka memiliki perangai yang buruk, kadang berperilaku seperti anak muda yang lagi puber. Tidak tahu diri, suka tebar pesona kesana kemari atau suka cari perhatian, suka buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna dan lain-lain. Intinya ia lupa kalau dirinya sudah tua dan lupa pula kalau maut semakin mendekat. Di antaranya dari sekian banyak para tua-tua keladi itu adalah Said Didu. Si Didu ini awalnya memiliki rekam jejak yang kaya akan pemecatan. Ia tercatat beberapa kali dipecat dari komisaris BUMN. Pertama dicopot dari jabatan sebagai komisaris PT Merpati Nusantara Airlines oleh Dahlan Iskan yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Kedua, ia juga dicopot dari jabatan sebagai komisaris PT Bukit Asam Tbk oleh Menteri BUMN waktu itu Rini Sumarno. Memang sih dia pernah jadi staf sus Menteri ESDM, tapi itu bukan lewat lajur prestasi, melainkan si Didu ini orang dekat JK. Yang mana kita tahu yang menjabat sebagai Menteri ESDM kala itu adalah Sudirman Said, juga orangnya JK. Selain itu, si Didu ini juga tipikal orang yang suka meludah di sumur sendiri. Ia berprofesi sebagai PNS, memberi makan anak dan istrinya dari gaji yang didapatkan dari pemerintah. Tapi kelakuannya itu loh, nauzubillah min dzalik, malah menjelek-jelekan pemerintah. Mungkin karena malu dilihat orang kali ya, dan ingin fokus menumbangkan Jokowi dari kursi presiden di Pilpres 2019 tahun lalu ia mundur dari PNS. Pasca pensiun dini, Didu langsung take action dengan menjadi saksi dari pihak Prabowo Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. Tapi apa daya, ternyata kesaksiannya itu tidak berarti apa-apa. Tetap saja gugatan kubu Prabowo ditolak oleh Hakim MK lantaran minim bukti. Di samping itu, si Didu ini sudah kayak emak-emak saja, tukang nyinyir. Bahkan kalau dibandingkan dengan emak-emak pengkolan yang suka nongkrong di warung emak-emak yang lain, kadar nyinyir Didu ini lebih tinggi dari mereka, yakni 24 karat. Semua ia nyinyirin, terutama pendukung Jokowi hingga kena getahnya. Kala itu tanpa tedeng aling-aling dan tanpa dasar yang kuat, ia pernah mengatakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan hanya memikirkan uang, uang, dan uang saja. Tidak pelak karena pernyataannya itu telah mengusik pribadi Luhut. Yang kita tahu sendiri Luhut adalah mantan tentara yang kenyang di medan tempur antara hidup dan mati, yang punya prinsip musuh jangan dicari tapi kalau bertemu jangan dielakkan. Si Didu pun diladeni oleh Luhut. Melalui anak buahnya Jody Mahardi, pendiri sekaligus komandan pertama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus itu melaporkan Didu ke polisi. Hingga doi dipanggil oleh Bareskrim Polri kala itu. Kasus Didu versus Luhut ini saat ini masih menggantung di polisi dan tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke depannya. Nah, belum juga selesai perkaranya dengan opung Luhut, si Didu lagi-lagi membuat perkara. Ia menyebarkan fitnah lewat akun Twitter @msaid_didu dengan mengatakan Presiden Jokowi memilih Gus Yakut sebagai Menteri Agama guna untuk menggebuk umat Islam. Tidak pelak karena pernyataannya itu dianggap merugikan Ketua GP Ansor, Didu pun kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini yang melaporkannya adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang Ansor Jagakarsa Wawan. Hingga si Didu secepat kilat menghapus cuitannya yang bermasalah itu dan segera minta maaf kepada Gus Yakut. Karena ulah nyinyirnya itu juga tagar tangkap Said Didu menggema di Twitter. Berikut diantaranya pernyataan netizen yang menggunakan tagar itu. Makanya jangan suka nyinyir om, nama om sudah pakai Muhammad tapi tingkah lakunya jauh dari Islami. Tulis pemilik akun @hanifah933. Karena dibiarkan akhirnya makin jadi, awalnya hanya berani fitnah seorang menteri, sekarang berani fitnah seorang presiden. Bahkan presiden yang jelas seorang muslim dituduh ingin menggebuk agamanya sendiri lewat seorang menteri agama. Apa ini tidak berbahaya? Demikian yang disampaikan oleh pemilik akun Twitter @jaga_nkri. Benar juga sih, orang seperti Said Didu ini memang tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan ia akan semakin menjadi-jadi. Tak cukup hanya diberi maaf, tapi juga harus dikerangkeng. Prabowo Sandi jadi menteri, sudah deal sejak Pilpres. Ditulis oleh Alifur Rahman dari siwa.com. Ketika Sandiaga menjadi menteri, bagi saya itu bukanlah contoh demokrasi yang dicita-citakan Bung Karno. Bahkan mungkin di dunia hanya Indonesia yang bisa begitu. Bagi Anda yang beranggapan persatuan itu penting, bangsa ini harus dibangun bersama-sama, saya ucapkan selamat. Karena Anda adalah korban propaganda narasi tentang persatuan. Padahal faktanya ini hanya soal deal politik. Anda tahu kenapa Soeharto dulu tidak mau menemui atau berkomunikasi dengan Habibie, wakilnya yang kemudian naik jadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri.
karena Soeharto tidak mau menimbulkan persepsi atau anggapan bahwa Habibie adalah kaki tangan Soeharto. Anda tahu kenapa Megawati tak pernah mau menerima rekonsiliasi dengan SBY? Tidak mau masuk dalam koalisi kabinet dengan beragam keistimewaannya? Karena ini soal prinsip dasar demokrasi, bukan sebatas dendam pribadi. Persatuan itu penting, perpecahan itu mengkhawatirkan. Tapi apakah Anda tahu ada hal yang lebih mengerikan dari perpecahan? Perpecahan dan kerusuhan itu hanya titik akhir. Dasarnya atau langkah awalnya adalah ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahnya. Pemerintah yang dinilai tak mampu menyelesaikan masalah-masalah negara akan berakhir pada tindakan inisiatif masyarakat. Begitu juga dengan demokrasi dan pemilu yang hanya menghasilkan bagi-bagi kursi. Triliunan anggaran digelontorkan, tapi akhirnya semua calon duduk bersama membahas anggaran ribuan triliun. Narasi hitam soal PKI dan anti-Islam sudah terlanjur menjamur. Dan percayalah, itu semua tidak akan pernah bisa dihapus atau dihilangkan dari benak masyarakat hanya gara-gara Prabowo Sandiaga jadi menteri. Narasi hitam itu sudah terlanjur ada dan susah dihilangkan. Bahkan hoax soal Ratna Sarumpait masih dianggap sebuah kebenaran yang disembunyikan. Sebagian orang percaya bahwa Ratna dipukuli, tapi dipaksa mengaku bahwa dirinya melakukan operasi plastik. Kenapa bisa begitu? Karena informasi hoax Ratna disampaikan lewat pernyataan serius oleh Prabowo dan timnya sangat serius. Kerusakan sudah terlanjur terjadi, lalu sekarang tak ada yang mau bertanggung jawab dari kerusakan tersebut. Malah lebih dari itu, tim penyebar hoax dan narasi hitam pemecah belah itu kini masuk menduduki posisi jabatan terhormat, menteri. Pertaruhan kualitas demokrasi dari Pilpres 2019 dan penunjukan Prabowo Sandiaga sebagai menteri akan terlihat di Pilpres 2024. Apakah orang masih akan antusias memilih? Ataukah menjadi malas ke TPS karena siapapun yang menang yang kalah jadi menterinya? Dan itu tak ada hubungannya dengan nasib masyarakat. Pemilu hanya jadi pesta elit dalam berbagi peran dan tugas, tapi ujungnya duduk menghabiskan ribuan triliun bersama. Sekali lagi, persatuan itu penting, tapi kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi sungguh jauh lebih penting. Karena percuma saja bersatu kalau ujungnya tak dipercayai. Bagaimanapun kita berharap tak ada masalah serius setelah ini. Masalah Sandiaga tersangkut di kasus Panama Papers, lalu diperiksa KPK terkait beberapa kasus korupsi, dan sebagainya itu kita lupakan sejenak. Masalah Prabowo tersangkut kasus pembunuhan, penguasaan lahan, dan seterusnya juga perlu untuk kita lupakan. Karena toh pada akhirnya mereka kini sudah menjadi menteri. Percuma saja kita membahas soal kasus-kasus hukum yang melekat pada Prabowo Sandiaga, karena ketika mereka jadi menteri, maka otomatis bersihlah nama buruk mereka. Seolah kasus hoax Ratna Sarumpait tak pernah ada, seolah kerusuhan provokasi Fadlizon dengan peluru sampai pidato provokatif Prabowo terkait kemenangannya di Pilpres 2019 semuanya tidak pernah terjadi. Prabowo tetap terhormat meski pernah menyebarkan hoax. Sandiaga juga kini terlihat berwibawa meski dulu pernah menaruh pete di kepalanya. Jika memang ini adalah contoh persatuan, saya akan sangat gembira. Tapi mohon maaf, kecurigaan main mata dan kong kali kong di Pilpres 2019 juga tak bisa serta-merta dihapuskan. Apakah majunya Prabowo disengaja hanya demi mengamankan Jokowi 2 periode agar tak ada calon lain yang bisa maju sebagai penantang? Karena Prabowo lebih mudah dikalahkan. Lalu sebagai kompensasi Prabowo Sandiaga menuntut posisi menteri. Ataukah semua ini benar-benar hanya kebetulan belaka? Masih banyak pertanyaan lainnya, tapi itu tak terlalu penting. Asalkan pada akhirnya rakyat mau menerima sistem demokrasi dan pemilu seperti yang sudah ada sekarang. Kalau rakyat mulai menolak, skeptis dan tidak percaya, maka sistem selain demokrasi akan disodor-sodorkan.